Bundanya udah gak percaya sama laki-laki lagi ya? Tidak semua laki-laki seperti itu. Banyak masih Tapi kan laki-laki nggak yang lebih semua baik laki di luar begitu. sana. Nanya mulu lah. Al, sebentar aku mau nanya dulu Al. Nggak lagi PDKT. Iya oke, iya. PDKT, PDKT. Sampai tahu kita bisa mengayumi Bilqis. Bokap. Baik, dan pemirsa terima Bahasa kasih untuk dia. Anda yang selalu setia bersama kami. Dan sekarang ini, kalau beberapa waktu lalu kan kita sempat menanyakan dari Daus Mini. Dan sekarang ini kita bersama Yunita dan kira-kira apa yang menyebab perceraian mereka. Yunita, ini yang saya mau tanyakan beberapa waktu lalu sempat ada Mary Amril. Ya, sempat ada pemberitaan tentang Mary Amril dan itu banyak orang yang mengatakan itu adalah settingan Emang demi benar. sebuah popularitasnya Mary. Iya. Menurut Yunita itu settingan atau tidak? Itu memang settingan. Jadi awalnya memang nggak tahu kalau itu settingan ya. Jadi sebenarnya tuh Daus lebih kayak Daus tuh dimanfaatin lah. Jadi oleh pihak-pihak yang aku sama Dausnya juga dimanfaatin, dan ketika aku sudah tahu kalau itu settingan kan mau selesai. Tapi masih banyak TV yang masih mau, aduh jangan damai dulu kayak gitu-gitu. Oh, masih terus? di Tapi nanti ada aja nilai damainya nominalnya kayak itu. Ada nilai nominal nggak? Itu sih biar Daus yang jawab, jangan aku yang jawab. Oh gitu, karena memang sebenarnya Yunita awalnya memang nggak tahu ya? Memang nggak tahu. Memang nggak tahu, dan Daus yang memang sudah merencanakan itu juga? Aku nggak tahu itu. Jadi tahu-taunya sih. Taunya pas kapan? Taunya pas maksudnya pas aku sama Dausnya udah, jadi kan itu otomatis kebawa ke rumah tangga ya. Jadi ke urusan rumah tangga. Jadi kan aku pun ngira kalau itu kan bukan settingan gitu kan. Akhirnya Daus bilang kalau itu settingan gitu. Oh, kamu Ya. pikir juga tadinya beneran gitu. Oke, nah sekarang kita ngobrolin tentang perasaan Yunita sekarang ini. Banyak orang yang ada pro, ada yang kontra juga, bahkan ada yang dikait-kaitan demi sebuah popularitas, ada yang dikait-kaitkan dengan ini. Tapi Yunita tadi sempat berbicara karena orang-orang di luar sana tidak ada 1 kali 24 jam di dalam rumah Yunita. Ya, jadi perasaan Yunita sekarang ini tuh seperti apa sih? Kalau untuk sekarang sih jujur aku ngerasanya sih lega. Aku ngerasa lebih baik dari taruhlah sebulan yang lalu. Sekarang aku merasa lebih baik, hidup aku merasa lebih nyaman. Berarti ketidaknyamanan itu yang membuat Yunita akhirnya mengambil keputusan ini ya? Ya, karena kalau dua kepala sudah tidak bisa lagi disatukan, pasti endingnya ribut dan tidak pernah ketemu jalan keluarnya. Memang ngerasa kalau misalnya kita berpisah, kita justru merasa lebih baik, ya kenapa nggak dilakuin gitu. Ya. Dan sekarang pemirsa, nanti kita lanjut lagi ngobrol nih. Sekarang kita punya tayangan juga untuk Yunita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kira-kira seperti apa? Sama-sama kita lihat ini. Karena di antara kita berdua udah nggak ada kecocokan, udah satu sama lain udah sibuk. Kok bisa begitu nggak ada kecocokan ya Ben ya? Secepat itu ya? Ketidakcocokannya itu seperti apa sih, Us? Mungkin bisa dicontohkan. Ya dia udah balik lagi nyanyi ke dunia entertain Itu gitu pasti kan. ada orang Jadi, ketiga kali. lu bisa ngomong diem nggak sih? Di sini emang benar-benar pure. Nggak ada lagi yang namanya kecocokan. Udah satu sama lain udah mempunyai kesibukannya masing-masing. Jadilah ibu yang baik buat Babang. Jadi jati diri sendiri. Itu aja paling. Oke, itu dia tadi titik. Menjadi Daus hanya berpesan menjadi ibu yang baik buat Babang dan menjadi jati diri sendiri. Ada yang ingin dikatakan nggak untuk Daus? Sampein ke Daus. Makasih buat papi karena masih istilahnya masih ngasih nasihat lah untuk aku gitu. Karena itu sih yang emang selama ini aku kehilangan sosok itulah dari Daus. Kalau memang dia masih memperhatikan dan apalagi masih ngasih nasihat, aku makasih banget buat papi Daus. Oke, ini nanti untuk hak asuh anak lebih ke Yunita atau ke Daus? Ke aku. Ke Yunita. Iya. Karena kalau untuk anak itu memang, kalau anak itu nggak ada istilah kompromi ya, karena seorang ibu itu hamil 9 bulan, melahirkan, ngurus, nyusuin segala macam, nggak mungkin aku rela begitu aja anak aku ikut Daus. Tapi memang Enggak, nanti dipersulit nggak? Kap. Enggak, bahasa nggak relanya kenapa?
Kenapa? Gak rela Daus kalau kan punya hak juga itu kalau bapaknya. Ical ikut Daus, ya Ical harus ikut aku. Tapi kan Enggak, aku itu di undang-undang nanti. Nanti di dengan undang-undang catatan bisa. aku tidak akan pernah membatasi Daus. Kapanpun mau ketemu sama Ical, pintu rumah aku selalu terbuka untuk Daus. Toh detik ini aja ini Ical lagi ada di rumahnya Daus saat ini. Jadi Tapi memang nanti volume Daus buat ketemu anak sih oke aja ya. Gak masalah. Apa yang ngebuat kamu sampai jangan sampai anak saya di tangannya Daus? Apa yang ngebuat kamu kayak gitu? Ya karena memang aku tahu tetap seorang ibu yang terbaik untuk anaknya gitu. Oke. Kondisi Babang sekarang ini saat ini gimana? Babang alhamdulillah baik, sehat, ceria. Dia masih belum ngerti lah dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga kita gitu. Tapi kan aku komitmen sama Daus pun. Jadi walaupun sekarang kita udah cerai sekalipun, kapanpun Daus libur dan aku pun libur, ya memang aku sama Daus nyempetin waktu untuk kita tetap jalan bareng bertiga, semuanya demi anak. Kayak kemarin sempat belanja bulanan keperluan anak itu bareng kayak gitu-gitu. Jadi Kalau Balkis gimana Balkis? Maaf, Bilkis. Bilkis, nama anak Bilkis. saya Bilkis Kumairah Razak. Ya, tolong jangan diganti-ganti jadi Balkis. Bilkis gimana Bilkis? Kalau Bilkis ya Bilkis cukup sama bundanya akan bekerja keras umur hidup buat Bilkis. Oh gitu. Bundanya udah gak percaya sama laki-laki lagi ya? Tidak semua laki-laki seperti itu, banyak masih Tapi kan laki-laki nggak yang lebih semua baik laki di luar begitu. sana. Nanya mulu lah. Al, sebentar aku mau nanya dulu Al. Nggak lagi PDKT. Iya, oke. Iya. PDKT. Sampai tahu kita bisa mengayumi Bilkis. Bokap, Bobak, Eh? lu pas tadi lagi di close up muka lu itu, coba close up deh, Bopak close up deh, coba Bapak close up deh, tuh lagi tiduran gitu, tuh kayak telur asin ya Pak. Biru bengep deh. Oke, Yunita, sekarang Tahu kita baju siapa ini? lanjut lagi ngobrol dan masalah yang sekarang ini Yunita hadapin kan juga cukup berat dan akhirnya mengganggu semua pekerjaan, bahkan emosi Yunita juga jadi kurang stabil gitu. Tapi ada nggak sih tanggapan orang di luar sana yang ketika bertemu Yunita yang sayang, rumah tangga dipertahankan aja, atau ada yang mencemooh atau gimana sih? banyak. Tapi kalau yang mencemooh sih sebenarnya haters tuh pasti ada. Dari zaman aku nikah sama Daus sampai detik ini pun haters itu ada. Cuman Ada sisi keuntungan nggak jadi suaminya Daus? Istrinya Daus. Istrinya Daus. Istri, suami. ya banyak lah, punya Sisi anak. keuntungannya apa aja tuh? Termasuk sekarang bisa dikenal orang pun tidak dipungkiri itu karena aku Nggak menutup nikah ya sama Daus. gitu ya? Ya. Gitu. Oke, nah kalau melihat dari semua ini langkah ke depan untuk yang Yunita lakukan ini seperti apa sih? Yang pasti kerjanya yang halal. Kerjanya yang halal untuk anak gitu. Tentunya ada kenangan yang paling indah gak sama Daus? Paling cakep gitu? Ada pas masa-masa kehamilan. Oh gitu? Apa yang paling indah yang Yang susah paling indah. dilupain? Perhatian gak gitu? Daus ngelus-ngelus perut gitu biasanya. Daus waktu aku hamil benar-benar itu jadi suami yang menurut aku tuh sempurna gitu. Waktu aku hamil dulu, jadi aku nggak pernah kekurangan kasih sayang sedikit pun. Padahal waktu hamil dulu aku tuh jujur hidupnya sama Daus tuh lagi susah. Jadi kita dulu nggak punya apa-apa, inget banget. Itu kalau mau makan bingung gitu. Kita besok buat masak apa ya gitu. Dulu inget kayak gitu banget. Terus hamil gede gitu dan punya suami yang sayang banget sama aku. Itu sih yang nggak pernah aku lupain sampai kapanpun. Sampai kapanpun ya, karena biar bagaimanapun yang namanya anak juga tidak boleh dijauhkan ya, karena Yunita sendiri menjaga hubungan baik dengan Daus adalah demi seorang anak, demi masa depan dari Babang sendiri. Oke, nah kalau ngomongin kenangan bersama Daus juga sudah, tapi hal yang paling dikangenin dari Daus ini apa sih? Bercandanya kali ya, suka sering kalau misalnya kan kita suka kadang-kadang nonton TV bareng gitu kan di rumah gitu. Dan Ya, dulu sih sering kayak kita masih kayak komunikasi kita masih lancar, masih baik-baik aja gitu. Ntar kita kalau misalnya kita lagi nonton TV gitu, ntar kalau ada teman-temannya dia nongol di TV dicela-celain sama dia, dan itu bikin aku ketawa. Kayak ada ini ngapain di sini si Panse di sini menuhin TV gitu-gitu. Bercanda-bercandaannya aku sama Daus, karena hidup sama Daus itu menurut aku
memang saat ini berakhir dan tidak bisa lagi dilanjutkan, tapi aku tidak menutupi bahwa aku pun pernah merasakan masa-masa bahagia aku sama dia gitu. Ya, oke. Nah, kalau ini kedekatan Bopak dengan Daus juga sangat dekat sekali ya. Jadi ikatannya itu udah pasti sangat kuat gitu. Dan tapi kalau Bopak sendiri melihat permasalahan yang sekarang ini lagi Bopak hadapin dan terus ngelihat Daus ini, apa sih yang Bopak ambil dari semuanya? Kalau bos, ini jangan atas nama bos, Bopak ya. Iya. Kalau Bopak begini, kalau sama Daus nih hubungannya mengamat dekat. Ya. Dekatnya begini. Dulu pun pada saat dia punya keputusan untuk menikah, Bopak tuh udah wanti-wanti sama Daus. Kalau lo cari istri, carilah istri yang bisa jadi mata lo. Bisalah istri yang tangannya menjadi tangan lo. Bisalah kakinya yang menjadi kaki lo, gitu. Dalam arti begini, karena secara fisik kan beda Daus sama kita. Kalau Daus ini kan orang ketergantungan sampai dia mati. Dia harus ketergantungan sama seseorang. Ya kan? Nah pada saat dia punya keputusan, mungkin inilah wanita pilihannya. Sekarang kita ngomongin yang indah. Kita tidak mau ingin membuat Yunita bersedih lagi gitu ya. Karena apa yang dirasakan Yunita kita hanya tahu dari segi depannya saja, fisiknya doang. Tapi batin hanya mereka berdua yang tahu. Kalau saya tanya satu pertanyaan, masih cinta nggak sama Daus? Nggak mau jawab, biar aku sama Tuhan aja yang tahu. Kalau ketika proses persidangan berjalan dan Yunita sudah diputuskan berpisah sama Daus, langkah apa yang pertama kali Yunita lakukan menjadi seorang janda nanti? Ya pasti nyiapin mentalnya kalau besok diceng-cengin sama teman-temannya janda kayak gitu. Terus kedua, belajar cari nafkah sendiri lah yang pasti yang halal untuk diri aku sendiri nantinya. Suatu saat Babang besar nanti, apa sih yang ingin Yunita sampaikan untuk Babang? Tentang ayahnya. Ayahnya itu ayah yang bertanggung jawab, ayah yang baik buat Ical dan akan tetap begitu selamanya. Gitu. Ya, oke, baik. Yunita, pokoknya apapun permasalahannya tetap kuat dan tetap sabar ya. Semangat, Semangat ya. keep Dan smile. pemirsa di sini kami tidak ingin menghakimi, biar pemirsa yang menilai sendiri ya.